Bupati Purwakarta, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, unsur FKPD Kabupaten Purwakarta, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, perwakilan Bank Mandiri dan Bank BTN, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, Rabu 17 Februari 2021, kita dapat hadir di perumahan Benteng Mutiara Mas, Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, dalam acara groundbreaking Bataru, Bakti Padamu Guru, dan launching aplikasi Pakasep, Perkumpulan Ahli Kepemilikan Subsidi Perumahan. Dan untuk mengawali acara, Bapak Ibu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya seraya mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhtarom MPD. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhlukatikal karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba masaikhina wa dhunuba ikhwanina wa ikhwatina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih wulatal muslimin. Ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah kebaikan kepada para pemimpin kami. Wahdi ilaihim ila syiratil mustaqim. Bimbinglah pimpinan-pimpinan kami dan tunjukkanlah para pemimpin kami agar senantiasa membimbing kami kepada jalan-jalan kebenaran. Wahdi ilaihim lil adli fi ri'aihim. Ya Allah, tunjukkanlah
dan bimbinglah para pemimpin-pemimpin kami agar memimpin kami para masyarakat dan seluruh yang mereka pimpin agar senantiasa melakukan keadilan dan menerapkan keadilan. Wa ihsani ilaihim, berikanlah dan tunjukkanlah kebaikan-kebaikan pada diri mereka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'fi ilaina wahdi ilaina ila syiratil mustaqim, dan tunjukkanlah kami masyarakatnya agar senantiasa ada dalam jalanmu yang benar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah minal adiyati al-madhkurah wa syakawna ilaika ya Allah khususan linnajahina walissalamatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Muhtarom MPD yang telah memimpin doa untuk kita semua. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, kita beranjak ke acara selanjutnya. Akan kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Supandi SSTP MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat beserta Bunda PAUD. Terima kasih Pak Gubernur, baru 6 bulan PAUD Provinsi Jawa Barat kita berikan dilindungi dengan lembaga PAUD di Disdik. Ternyata evaluasi hasil dari survei BPS, angka partisipasi kasar PAUD Jawa Barat ini naik sekarang. Yang tadinya hanya di 35, sekian, sekarang di 46, sekian. Tapi masih di bawah Jawa Timur, Pak. Mudah-mudahan ke depan terus berkembang. Yang saya hormati Bunda Ane, Ambu ya. Saya lihat, saya dengar-dengar teman-teman tuh bilangnya Ambu. Ambu Ane beserta teman-teman Prokopimda di Purwakarta. Hadir juga di sini Ketua PGRI Jawa Barat beserta Dewan Pendidikan, Kang Dede Atur Nuhun. Saya juga lihat hadir Pak Kadis Pendidikan Purwakarta, Pak Kadis DPMD, dan juga Kepala Cabang Dinas beserta unsur pendidikan yang hadir sama-sama pada kesempatan hari ini. Pak Gubernur yang saya hormati, Jabar Juara Lahir Batin dengan kolaborasi dan inovasi tentunya telah melahirkan beberapa konsep, dan itu pun juga sasarannya adalah bagaimana meningkatkan mutu dan akses pendidikan. Dari sasaran itu kita butuh strategi. Strategi itu baik di bidang sekolah menengah atas, untuk di bidang sekolah menengah kejuruan, baik itu di bidang sekolah luar biasa, dan yang terakhir adalah bagaimana di bidang guru dan tenaga kependidikan. Khusus hari ini terkait dengan Bataru itu sebetulnya adalah strategi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan di bidang guru tenaga kependidikan. Cukup panjang kisah Bataru ini, dimulai dari ide Pak Gubernur sendiri, dan kita telah memberikan
inovasi dengan sertifikasi guru honorer. Jadi sertifikasi guru honorer sebanyak 1.641, pertama di Indonesia guru-guru non PNS diberikan sertifikasi honorer. Ini adalah perhatian Pak Gubernur. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Ternyata dari sertifikasi guru honorer ini telah berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan guru non honorer juga. Dari peningkatan kesejahteraan, berhari-hari dari ucapan terima kasih teman-teman non PNS melalui DM kepada Pak Gubernur, juga melalui DM kepada saya, ternyata yang dikeluhkan mereka adalah belum mempunyai rumah. Jadi kirain itu kita meningkatkan kesejahteraan sudah beres, masalah ternyata belum. Yang DM ke saya tanya balik, Pak, kenapa Anda tidak mengajukan perumahan subsidi? Jawabannya adalah sudah 3 kali mengajukan rumah subsidi tapi tidak di ACC, Pak. Padahal melihat dari penghasilan saya bisa untuk membayar bulanan, apalagi hanya 900.000 gitu. Dari situlah muncul ide, ternyata setelah komunikasi dengan Kementerian Perumahan, jatah perumahan subsidi untuk Jawa Barat itu sebanyak 36.432. Cukup luar biasa. Nah, dari konsep itu beriringan dengan ide Pak Gubernur ingin memberikan kenang-kenangan di Hari Guru Nasional dan Hari PGRI saat itu dari DPRD. Dan di sanalah beliau menamakan perumahan ini namanya konsep Bataru. Jadi Bataru ini adalah singkatan Bakti Padamu Guru. Pengertiannya adalah penyediaan fasilitas rumah subsidi bagi penyelenggara pendidikan. Baik penyelenggara pendidikan di level PAUD, penyelenggara pendidikan di level sekolah dasar, nanti dengan Pak Kadis Kabupaten Kota mungkin nama itu, penyelenggara pendidikan dan guru-guru di level sekolah menengah pertama dan di level sekolah menengah atas, menengah kejuruan maupun di level sekolah luar biasa. Apa yang dari pengertian itu, apakah syarat-syarat yang harus mereka punyai untuk memiliki perumahan ini adalah cukup kalau mereka penghasilannya di bawah 8 juta. Begitu Pak Gubernur menyampaikan tentang penghasilan itu, langsung teman-teman guru menjawab, oh itu mah gue banget katanya kan, di bawah 8 juta. Nah, minimal usianya 21 tahun atau sudah menikah dan belum memiliki kepemilikan rumah. Nah, pertanyaannya sekarang, fasilitas apa saja yang diberikan? Ternyata fasilitasnya adalah uang mukanya ringan, bebas PPN, mendapatkan subsidi, cicilannya sekitar di 900.000 per bulan, harganya antara 130 juta sampai 160 dengan tipe rata-rata di 30 meter, tipe 30 atau tipe 36 dengan luas tanah antara di 60 sampai dengan 80 meter persegi. Itu kira-kira dengan rata-rata biaya proses sekitar di 8 sampai 10 juta. Tentunya inilah adalah bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Pertanyaan lagi kepada kami, kemana saya harus daftar gitu. Nah, sosialisasi mungkin dengan Pak Purwanto Kadisvi juga sudah dilakukan oleh cabang dinas. Titik-titik lokasi cabang dinas adalah titik-titik lokasi yang mereka adalah menerima layanan itu. Tetapi secara konsep sekarang, maka hari ini pun juga kami laporkan pada Pak Gubernur, bagi teman-teman yang akan mendaftar di perumahan ini, cukup mendownload aplikasi yang kita namakan aplikasinya Pakasep. Ya. Nanti coba bisa diperlihatkan di ini tentang aplikasinya seperti apa, karena aplikasi Pakasep ini adalah dia merupakan operator program daripada Bataru. Nah, nanti seperti ini aplikasinya. Pak Gubernur, ternyata setelah kita lihat jumlah guru baik dari PAUD sampai dengan SMA itu semuanya ada 458.976. Sungguh luar biasa. Nah, teman-teman dari media yang saya hormati, hari ini
telah hadir sekitar di 20 kabupaten kota. Jadi perumahan ini siap hadir di 2020 kabupaten kota, 5 level kota, dan 15 daerah kabupaten. Dengan tentunya hari ini pun juga kami melaporkan ada 4.900 rumah yang sudah siap untuk huni. Dari 4.900 ini baru ada 1.800 pemohon yang mengajukan, dan per hari ini sudah ada 250 yang telah selesai proses, Pak. Dan ini akan terus berjalan seperti contoh-contoh ada di daerah Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Kita pun juga ke operator sistem, ke Pak Kasep, tolong dilihat izin-izinnya. Jangan sampai nanti kondisinya mereka adalah tanahnya bermasalah dan lain sebagainya. Ini yang terus kita lakukan dengan operator sistem sehingga teman-teman guru merasa terlindungi hak-haknya gitu. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman baik dari tim operator Pak Kasep, dari properti atau pengembang Indonesia, dan juga dari perbankan yang telah bergabung, Pak. Ada BJB, ada Bank BNI, ada Bank Mandiri, dan juga ada Bank BTN, termasuk juga Bank Syariah Indonesia. Ini bank-bank yang telah bergabung dan melakukan sama-sama perjanjian kerjasama untuk membangun perumahan Bataru. Hari ini Pak Gubernur, kami mohon tentunya dapat menyaksikan juga ada pemberian akad kredit perumahan, termasuk juga melihat rumah guru yang hari ini pun juga rencananya ingin ditempati, Pak. Jadi ada teman-teman guru yang ingin menempati rumah hari ini, pindahan rumah yang ingin disaksikan oleh Pak Gubernur, termasuk juga setelah melihat lokasi, setelah melihat rumah yang akan ditempati, kami mohon juga Pak Gubernur untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan yang tahap selanjutnya akan kita bangun untuk perumahan Bataru. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya buat teman-teman semuanya, khususnya di Purwakarta, saya sampaikan sebuah pantun, dan karena operator sistem kita namanya Pak Kasep, maka pada saat saya bacakan pantun jangan cakep lagi tapi Kasep gitu kan bilangnya. Pergi ke Purwakarta beli rumah baru, rumah benteng cempaka untuk membangun Bahtera. Mari bersama sukseskan Bataru untuk GTK Jabar Juara yang sejahtera. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Dedi Supandi SSTPMSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan laporannya untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan selamat datang Bupati Purwakarta, Ibu Ane Ratna Mustika. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Gubernur Jawa Barat beserta Ibu selaku Bunda PAUD, Wilujeng Sumping, Bapak sareng Ibu, tepatnya di Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta jajaran, yang saya hormati segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, dan juga Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Yang saya muliakan Al-Mukarram, para alim ulama, tadi yang memimpin doa, Pak Ketua MUI Kecamatan Campaka, kemudian juga pengembang hari ini Pak Alan juga hadir langsung, pimpinan Bank
yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, ibu bapak tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan suatu upaya ikhtiar dan pengabdian juga kebaikan, khususnya bagi warga Purwakarta dan tentunya umumnya bagi warga Jawa Barat. Dan insya Allah kita semua yang hadir di sini juga Pak Gubernur insya Allah tadi sudah di screening, ini semuanya sehat ya, bebas dari COVID-19. Salawat beserta salam semua selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Gubernur beserta Ibu, tentu saja yang pertama saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Purwakarta. Ini hujan rintik-rintik menyambut Ibu dan Bapak, insya Allah ini hujannya hujan berkah Pak. Jadi memang tidak terlalu besar karena beberapa hari yang lalu intensitas hujan di Purwakarta ini cukup tinggi mengakibatkan 7 titik di 7 kecamatan kita mengalami rongsor dan juga retak tanah gitu ya. Sekaligus saya laporkan juga, tapi alhamdulillah Pak dari 7 titik itu 4 sudah diantisipasi dan berjalan normal kembali seluruh aktivitas warga masyarakat. Ada di 3 titik lagi di 3 kecamatan. Kemudian yang terbaru yaitu di Kecamatan Sukasari yang hari ini akses jalan itu masih terputus Pak akibat longsor yang terjadi di perbatasan Desa Sukamanah dengan Desa Ciririp. Ini adalah ujung desa di Purwakarta, maksud saya wilayah Purwakarta di ujung wilayah barat perbatasan dengan Kabupaten Karawang. Kemudian juga yang terbaru itu ada di Kecamatan Tegalwaru Pak, di Pasanggerahan, tepatnya di wilayah lokasi pariwisata Gunung Parang. Itu ada hotel bergantung Ibu di sana. Ya, tapi harus panjat tebing dulu Bu. Saya juga belum pernah panjat tebing ke hotel ke sana, ngeri. Itu di daerah lokasi pariwisata Pak. Itu ada pergeseran tanah yang cukup juga besar yang mengakibatkan juga terputus ya jalan desa. Kemarin sudah diberikan asesmen, sebetulnya sudah terjadi tiap tahun 3 tahun berturut-turut dari Badan Geologi itu sudah diberikan asesmen. Salah satunya adalah Pak eksploitasi batu yang oleh masyarakat lokal. Itu batunya besar-besar Pak, kemudian mereka membongkar, mengangkut dan menjualnya. Sudah kita peringatkan, bahkan dikeluarkan peraturan desa juga. Itu laporan sedikit kaitan dengan kebencanaan. Alhamdulillah di Purwakarta tidak ada banjir, adapun hanya beberapa saat karena intensitas atau curah hujan yang begitu tinggi, tapi beberapa jam kemudian sudah surut kembali. Pak Gubernur beserta Ibu, kemudian yang selanjutnya izinkan saya atas nama pemerintah daerah selaku Bupati dan atas nama masyarakat Kabupaten Purwakarta, khususnya keluarga besar pendidikan di Kabupaten Purwakarta, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur beserta Ibu. Ini melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kami menyambut baik dengan program Bataru yang hari ini Purwakarta menjadi salah satu dari 20 kabupaten kota program Bapak ini sudah hadir. Ini akan menjadi kabar baik bagi seluruh keluarga besar bidang pendidikan, terutama guru-guru honorer yang tentu saja mereka juga sebagian terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan menjadi solusi ketika memang rumah itu menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Ibu dan Bapak, wabil khusus Pak Gubernur beserta Ibu, kemudian juga saya sampaikan update terkini Pak kaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Minggu ini adalah minggu yang sangat baik bagi kami karena terus menurunnya angka terkonfirmasi positif di Kabupaten Purwakarta yang hari ini di angka 371 Pak. Minggu kemarin kita rata-rata di atas 400, hari ini sudah turun, bahkan rumah sakit dengan penanganan COVID ruangannya itu sudah di bawah 70%. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan, mudah-mudahan seterusnya akan terus turun, walaupun memang Kabupaten Purwakarta ini akan juga terdampak daripada kabupaten tetangga, contohnya Karawang dan Bandung Barat Pak. Ketika 2 kabupaten ini tinggi sekali terkonfirmasi positifnya, bahkan menjadi zona merah, kemarin itu sangat terdampak juga Purwakarta mengalami kenaikan. Dikarenakan memang banyak warga Purwakarta yang secara mobile mereka bekerja di 2 kabupaten tersebut, terutama di Bodebek atau di Karawang, Bekasi, kemudian Jakarta dan
kemudian Bogor. Tapi alhamdulillah minggu ini kita mengalami penurunan dan juga saya sampaikan vaksinasi untuk tenaga kesehatan ini sudah di angka 80% lebih. Kemarin juga dengan Pak Wakil Gubernur saya mengikuti evaluasi rutin Purwakarta. Alhamdulillah walaupun memang masih di bawah 90%, saya yakin pada minggu ini kita akan mencapai 90% Pak untuk vaksinasi. Dan kita juga sudah persiapan untuk vaksinasi kedua yang akan dilaksanakan esok hari secara serentak di 45 fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan vaksinasi. Pak Gubernur beserta Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal. Terakhir saya menyampaikan bahwa sertifikasi guru untuk honorer di Purwakarta sejumlah 1.823 orang sudah kita lakukan dari tahun 2017 Pak. Untuk Purwakarta itu melalui SK Bupati tahun 2020 kemarin juga sudah, bahkan 2021 ini juga kita sedang berproses. Setiap tahun juga saya mengeluarkan SK Bupati kaitan dengan sertifikasi guru honorer dari tahun 2017. Demikian Pak, terima kasih sekali lagi Ibu, selamat datang. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Bupati Purwakarta, Ibu Ane Ratna Mustika. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan dan penyerahan akad kredit kepemilikan rumah subsidi Bataru. Untuk itu kami persilakan untuk yang menandatangani, yang pertama dari Bank Mandiri, Bapak Catur Sigit Hartono beserta nasabah Bapak Regi Mahendra Pradana. Kami silakan untuk dapat menuju meja penandatanganan dan mohon untuk dapat turut menyaksikan Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, saat ini tengah kita saksikan bersama penandatanganan oleh Bapak Catur dari Bank Mandiri beserta dengan nasabah Bapak Regi Mahendra Pradana untuk akad kredit kepemilikan rumah subsidi Bataru disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia, Bupati Purwakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu yang paling meriah untuk prosesi penandatanganan ini. Boleh silakan tunjukkan kepada rekan-rekan media mungkin Bapak Ibu yang sudah ditandatangani untuk dapat diabadikan. Tentunya ini merupakan sebuah momen yang membahagiakan bagi kita semua. Baik, hatur nuhun, terima kasih Pak Catur dan Pak Regi, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya dari Bank BTN, Bapak Untung Surapati dengan nasabah Ibu Siti Munawaroh, kami silakan. Setelah tadi kita menyaksikan dari Bank Mandiri, sekarang kita saksikan penandatanganan dari Bank BTN, Bapak Untung Surapati dan Ibu Siti Munawaroh selaku nasabah. Silakan Bapak untuk dapat langsung ditandatangani akad kredit kepemilikan rumah subsidi Bataru. Masih disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia, Bupati Purwakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik, silakan untuk dapat ditunjukkan mungkin Bapak Ibu berkas yang telah ditandatangani kepada rekan-rekan media. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya, boleh dong Bapak Ibu yang paling meriah. Aduh alhamdulillah, semoga semakin bersemangat ya Bu ya untuk mendidik anak-anak generasi muda di Jawa Barat. Baik, terima kasih, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Penandatanganan telah selesai. Dan Bapak Gubernur mohon berkenan untuk dapat langsung menuju panggung. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Jawa Barat sekaligus launching sistem aplikasi Pakasep. Bapak Ibu tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Bupati Purwakarta, Ambu Ane Ratna Mustika, hadir bersama Forkopimda, ada Wakapolres, ada Pak Dandim dan jajaran, juga tadi Ketua Majelis Ulama
kecamatan, Pak Wakil juga hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat beserta rombongan yang bersemangat menerjemahkan arahan-arahan kami selaku pimpinan untuk menjadikan pendidikan Jawa Barat terbaik se-Indonesia, baik dari kualitas maupun kesejahteraan gurunya. Tepuk tangan buat kita semua. Kemarin saya mengecek ke APBD Provinsi, mungkin ini salah satu yang tertinggi di Indonesia. Amanat undang-undang menugaskan anggaran itu untuk pendidikan 20%. Tapi Jawa Barat dari 100% APBD, anggaran pendidikannya adalah 41%. Ya. Jadi bro-broan pisan ke pendidikan, kira-kira begitu ya. Oleh karena itu yang saya hormati Pak Dede Amar, PGRI tolong sampaikan bahwa komitmen sumber daya manusia ini Jawa Barat sangat serius ya. Hadir bersama saya juga ada Ketua Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, dan 12 jabatan lainnya yang saya juga lupa saking banyaknya. Ada Bunda Pasar, ada Kewarda Pramuka Jawa Barat, ada Nonde, Jabar Bergerak, dan lain-lain. Lebih sibuk dari suaminya. Yang saya hormati para perwakilan perbankan, hatur nuhun, sudah berpartisipasi. Saya mulai dengan pantun dulu biar semangat karena di Purwakarta ya ini ya. Ada angsa di pendopo Purwakarta. Ada siraru di Masjid Raya. Bangsa yang besar itulah cita-cita. Guru sejahtera itulah kuncinya. Nah. Dan sekarang ada hujan rintik-rintik tuh ketingali. Ini pantun untuk para guru, tolong dengarkan. Gampang diapal kena. Makan opak saat hujan rintik-rintik. Dulu ngontrak, sekarang mah milik. Nah, gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat bahagia karena orang yang bahagia itu pada dasarnya adalah orang yang menolong, bukan yang ditolong. Orang yang memberikan manfaat, bukan yang diberi manfaat. Jadi kalau para guru berbahagia, Pak Gubernur, Bu Bupati lebih bahagia lagi menyaksikan ada perubahan. Nah, hari ini Bataru memang saya hobinya pakai singkatan supaya mudah diingat ya. Bakti Padamu Guru adalah program-program kesejahteraan untuk para guru. Ya. Jadi Bataru itu Pak Kadis tidak hanya urusan rumah saja, tapi semua jenis kesejahteraan untuk para guru itu masuk dalam konsep Bataru tadi. Nah di dalam Bataru ini yang paling konkret adalah penyediaan rumah bersubsidi yang saya kira sudah diatur oleh sebuah rumus supaya mudah gitu ya. Sing saha-saha bisa nyicil 800.000 sebulan bisa punya rumah. Saya kira dengan komposisi hari ini harusnya bisa ya. Daripada kita bayar ratus ribu buat ngontrak, mendingan digeser ratus ribunya itu untuk nyicil ya. Uangnya habis tapi jadi milik seperti di kanan saya seperti ini. Nah, ini dimudahkan oleh skema. Oleh karena itu saya titip ke Pak Kadis, perbanyak lagi real estate yang sudah baik secara hukum dan kualitas wilayah untuk terus didaftarkan menjadi rekanan. Saya ucapkan terima kasih, tadi saya disambut developernya, mana tadi Bapak mohon berdiri. Nah tepuk tangan buat developer tempat ini. Saya titip ya Pak, saya jarang-jarang datang ke real estate, jadi tempat ini harus jadi percontohan secara Jawa Barat, pengelolaan Bataru secara baik. Saya ucapkan selamat juga, saya dengar tadi ada guru yang mau pindahan, betul? Ada orangnya di sini?
Oh lagi di rumah, menunggu deg-degan meren Pak Gubernur datang. Nah, tolong diviralkan ya kebahagiaan itu karena sekarang kita butuh imunitas berita-berita positif. 90% itu berita negatif begitu ya. Dan saya sampaikan juga terkait COVID, isu data itu masih Bapak Ibu. Yang paling heboh kemarin nih rekan-rekan wartawan boleh kutip. Diumumkan di pusat 4.200 kasus. Itu 100% kasus lama. Nggak ada kasus barunya karena ada kendala, tapi yang diumumkan masuk hari ini besok itu sisa-sisa yang tidak terumumkan akan disampaikan. Jadi makanya dalam penentuan zonasi COVID kita nggak pakai lagi data yang diumumkan pusat karena itu mah udah sembuh baru terumumkan jadi susah ya. Nah ini juga masih terus kita perbaiki. COVID juga membaik PPKM, saya lapor sedikit di luar Bataru. Keterisian rumah sakit sudah 58% ya. Jadi kita panik sempat di awal tahun karena libur Natal tahun baru yang luar biasa. Setelah PPKM, penambahan rumah sakit darurat dan lain-lain kita turun di 58. Kedisiplinan pakai masker se-Jawa Barat di angka 80-an%. Nah, mudah-mudahan Ibu Bupati tidak bosan-bosan untuk berkeliling. Saya sempat memotoran kalau di kampung-kampung rada kurang, jadi mungkin perkuat lagi kedisiplinan kepala desa ya. Kemudian tingkat kesembuhan juga 84%. Jadi COVID ini lebih banyak sembuhnya. Ya, yang meninggal itu hanya 1,2%. Artinya 98% itu sembuh dan sedang perawatan menuju sembuh. Ya, artinya tong hariwang teuing tapi tetap sekarang rumusnya 5M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi pergerakan. Nah kembali ke Bataru, jadi saya ucapkan selamat Pak Kadis, tolong perbanyak ya. Sekarang launchingnya, seremoninya sudah oke, tinggal kecepatan loadingnya ibaratnya. Jadi volumenya. Kalau tadi 5.000 kan baru daftar 1.000-an sekian ya, yang sekarang sudah lulus proses tadi berapa? Berapa? Ya 250 dari 5.000 rumah yang tersedia saya kira harus dikejar ya. Jadi KCD. Dan sekarang nggak usah DM IG Pak Gubernur lagi karena ada iya maksudnya teh eta. Pak Gub kumaha prosedurna Pak? Oh banyak pisan, kumaha dijawab hiji-hiji hesenya. Jadi akhirnya saya bilang rumus saya, kalau ada kerumitan bikin aplikasi. Manajemen abdi mah gitu Pak Bupati. Kalau ada sebuah sistem yang baik, rumit, komunikasinya berarti butuh kanal. Nah makanya kita Pekobar sudah juara Pak, sampai internasional itu satu kanal untuk semua COVID. Sekarang urusan Bataru, tong naros deui ke Pak Kadis ke Abdi, masuk ke aplikasi tinggal daftar, nanti ada proses. Sudah diatur sedemikian rupa. Sebelum ada Bataru, subsidi ini ada, tapi paciwe, ya. Individu masing-masing tidak terkoordinir, katolaku iya, nggak ada perlindungan dan dukungan. Nah kita arahannya adalah per profesi gitu. Nah yang Disdik, Bataru, nanti insya Allah juga hal yang sama ke tenaga kesehatan ya. Tapi rumusnya sama, kira-kira begitu. Nah sehingga terjadilah tadi kesejahteraan melalui dukungan kita. Supaya Bapak Ibu fokus mengembangkan sumber daya manusia untuk kecerdasannya dan untuk kesehatannya yang hari ini itu kita butuhkan. Ada 4 ekonomi yang tidak terpengaruh COVID. Pendidikan, kesehatan, digital, dan pertanian atau pangan. Lain-lain turun, walaupun sudah naik lagi, tapi selama COVID yang tidak pernah minus adalah 4 itu. Makanya untuk mengurangi pengangguran, selain investasi industri, Bu Bupati, program petani milenial tolong disukseskan ya, karena sederhana. Tanahnya dari pemerintah, nanti ada tanah provinsi mungkin di Purwakarta, tanah PTPN, perhutani, Ibu laporkan. Nanti dipecah-pecah 2.000 meter sampai 5.000 meter per orang, modalnya dari BJB yang kami bisa atur, dibeli oleh Agrojabar yang BUMD-nya. Jadi
Pengangguran di Purwakarta itu tinggal ngesang we wungkul kira-kira gitu ya. Nah kalau ada info tanahnya Bu, laporkan supaya nanti pengangguran anak muda Purwakarta saya geser ke pertanian ya. Karena kita back to basic kalau istilah tentara, mengurusi ekonomi yang ternyata tangguh, yaitu ekonomi berbasis tanah. Nah itu program pemulihan ekonomi sambil pendidikan. Saya kira sudah ada yang tatap muka sebagian yang siap ya, karena COVID ini mengajarkan nggak boleh dipukul rata ya. Yang riweh memang tetap virtual, yang berbulan-bulan ternyata tidak ada kasus dan mau protokol, itu silahkan. Jadi ini tolong dijadikan kebijakan yang adil ya. Makanya ada zonasi merah, oranye, kuning itu sebenarnya untuk keadilan. Jangan yang zona hijau diperlakukan dengan status seperti zona merah ya. Nah itulah, dan doakan vaksinasi harus berhasil karena nggak ada lagi cara, sok sebutin cara membereskan pandemi secara masif, nggak ada ya, kecuali vaksinasi. Nah vaksinasi ini Purwakarta tolong hitung apakah dengan puskesmas cukup, kalau tidak saya izinkan 2 inovasi Bu. Satu, nyuntiknya di GOR supaya massal, jangan di puskesmas ngantri kecil. 2, pakai mobil, itu sedang kita hitung. Karena puskesmas di Jawa Barat hanya 1.000, desanya 5.000, berarti satu puskesmas diantri oleh 5 desa, kebayang. Jauh, mahal di ongkos. Nah, kita ubah negara yang mendatangi masyarakat, bukan masyarakat yang selalu mendatangi negara. Maka kalau vaksinasi di Kabupaten Purwakarta mau berhasil, gunakan 3 inovasi tadi. Nyuntiknya di puskesmas, bisa di ruang serbaguna, gedung-gedung besar, dan jemput bola menggunakan mobil vaksinasi. Silahkan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Supaya makin cepat beres vaksinasi, maka cepat pula pemulihan, bisa sekolah lagi, guru-gurunya bisa mengajar tatap muka lagi kan, ekonomi bisa bergerak lagi, dan kita bisa produktif melakukan ini tanpa khawatir lagi. Itulah semangat 2021 yang ingin saya sampaikan. Insya Allah 2021 tahun pulih ekonomi, tahun pulih juga dari pandemi, amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat kerjasamanya, karena tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Ya, tidak ada kesuksesan tanpa kekompakan, ya, dan tidak ada kejayaan tentu tanpa persatuan. Itulah kunci dari kemenangan kita hari ini. Hatur nuhun, selamat kepada semua yang mendapatkan fasilitas Bataru ini, para guru, ya, saya pun dulu guru tapi ngajarnya di mahasiswa, tapi pada dasarnya sama tenaga pendidikan. Dan saya sudah sampaikan, tidak hanya guru tapi juga tenaga kependidikan, bisa tata usaha, ya, bisa penjaga sekolah, pokoknya semua yang berjasa di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat itu yang difasilitasi. Saya kira itu, terima kasih, hatur nuhun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, fastabihul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Gubernur, selanjutnya mohon berkenan untuk dapat langsung menuju lokasi peletakan batu pertama pembangunan Bataru tahap selanjutnya, dan mohon berkenan mendampingi Ibu Atalia Perhati Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, saat ini Bapak Gubernur Jawa Barat akan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Dan mohon berkenan juga Bapak Wakil Bupati yang sudah hadir untuk dapat turut mendampingi Gubernur Jawa Barat untuk groundbreaking pada pagi hari ini. Kita akan saksikan bersama Bapak Ibu prosesi peletakan batu pertama oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil untuk pembangunan Bataru tahap selanjutnya. Baik, seluruh hadirin tamu undangan yang sudah hadir di sini, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk prosesi groundbreaking oleh Gubernur Jawa Barat kita tercinta untuk pembangunan Bataru tahap selanjutnya. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak Gubernur.
Baik, selanjutnya Pak Kadistik, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga akan turut melakukan prosesi groundbreaking pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Bapak Kadistik telah berkenan untuk selalu mendukung dan merealisasikan tentunya harapan-harapan dan juga ide-ide luar biasa dari Bapak Gubernur Jawa Barat untuk meningkatkan kesejahteraan unsur-unsur tenaga pendidikan khususnya di Provinsi Jawa Barat kita tercinta. Bapak Ibu, sekali lagi yang paling meriah tepuk tangan untuk kita semua. Hatur nuhun. Baik, Bapak Ibu, kita masih saksikan diabadikan tentunya momen yang luar biasa membanggakan ini oleh rekan-rekan media. Dan selanjutnya Bapak Gubernur Jawa Barat akan langsung meninjau area perumahan Bataru dan mungkin akan langsung berdialog juga dengan para guru yang sudah menempati rumah subsidi yang telah disediakan. Jadi kami silakan Bapak Gubernur beserta Ibu Atalia, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Bupati tentunya dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk dapat langsung meninjau area perumahan Bataru dan langsung berdialog dengan para guru yang tentunya sudah menantikan kehadiran Bapak dan Ibu di rumah masing-masing. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian acara kita pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.